Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 43. Kesal. Neve menarik nafasnya dengan panjang dan kemudian menghembuskannya dengan kasar. Ia berteriak dengan keras dan meninju udara untuk melampiaskan rasa sakit dan emosi yang saat ini dirasakannya. Tangan aku sudah gatal untuk memberikan pelajaran kepada Susi. Rafasha menggelengkan kepalanya. Dengarkanlah nasihatku agar kamu tidak menyesal nanti. Davin dia menarik rambutnya sendiri. Apa kamu memiliki musuh? Melihat apa saat ini dialami sahabatnya, ia beranggapan bahwa hal ini sudah direncanakan dan ada orang yang berdiri di belakang Berliana. Davin diam dan berpikir. Memori ingatannya diputar mundur ke belakang sambil meraba-raba tentang masa lalunya. Aku tidak merasa memiliki musuh. Kita bersahabat sejak SMP. Aku rasa kamu tahu tentang aku. Kamu tahu aku tidak suka membuat masalah dengan orang lain. Davin berkata dengan wajah yang serius. Iya, namun setelah tamat dari SMA, kamu ke London. Aku melanjutkan studi di London, dan aku tidak ada masalah di sana. Davin berkata dengan yakin. Rafasha menganggukkan kepalanya. Apa mungkin musuh bisnis kamu? 2 tahun yang lalu perusahaanmu belum seperti sekarang. David semakin pusing mendengar ucapan sahabatnya. Sudahlah, semakin mendengar ucapanmu, semakin kepalaku ingin pecah. Tangannya memijat pelipis keningnya yang terasa amat pusing. Jadi, aku harus ngomong apa ini? Rafasha menggaruk kepalanya. Sepertinya aku harus mendengarkan nasihatmu agar aku tahu siapa yang berada di belakang Berliana. Meskipun saat ini aku sudah tahu tentang Berliana dan juga Susi, namun aku harus bersikap bodoh seperti ini. Davin berkata dengan sangat kesal. Seperti itu bagus. Yang pasti jangan sampai Susi kabur. Sedikit mengalah demi kemenangan tidak masalah menurutku. Davin menganggukkan kepalanya. Bagaimana? Apa mama dan papa kamu sudah memberi restu? Davin memandang Rafasha. Enggak tahulah apa yang membuat mereka tidak suka dengan Karin. Apalagi kasus kamu dengan Berliana seperti ini membuat mama dan papa semakin takut dengan profesi Karin yang sebagai artis. Rafasha berkata dengan nada suara yang rendah. Bila melihat hubunganmu dengan Karin, aku juga teringat dengan mama dan papa. Mereka tidak menyukai Berliana, dan ternyata firasat yang mereka miliki benar. Hanya aku saja yang tidak terlalu percaya dengan perasaan aku. Aku terlalu percaya dengan Berliana, sesal Davin. Karin tidak seperti Berliana. Dia mencintaiku dengan tulus. Kamu sudah tahu seperti apa cobaan yang sudah kami lewati berdua. Davin menganggukkan kepalanya. Kamu coba saja meyakinkan tante dan om. Aku yakin mereka nanti pasti akan setuju. Jelasnya. Aku berencana mengajak kamu duduk di coffee shop. Kita nongkrong yuk, kepalaku pusing, ajak Rafasha. Davin memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Apa masih ada kerjaan? Tanya Rafasha. Davin diam. Kalau tidak ada, nanti pas pulang dari kantor saja kita nongkrong. Rafasha memberikan penawaran. Sorry bro, bukannya aku nggak mau ikut nongkrong sama kamu, tapi aku harus cepat pulang. Hana sedang sakit. Tidak, aku sudah janji untuk nemenin dia jalan-jalan. Davin menjelaskan. Apa kamu sudah mulai memiliki rasa dengannya? Kalau menurutku, dia tidak seperti Berliana. Dia tampak baik, polos, dan lebih cantik dari Berliana. Pastinya, Rafasha memberikan penilaiannya. Davin menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini dirinya belum tahu apakah ini rasa cinta
rasa kasihan atau rasa bersalah. Karena perbuatan berliana kepadaku, aku perlakukan Hana dengan sangat tidak baik. Aku tidak mengerti dengan perasaan yang saat ini kurasakan. Davin diam sejenak. Yang terlintas di dalam pandangannya tatapan mata istrinya. Setiap kali menatap matanya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Rasanya damai dan tenang. Davin berkata dengan jujur. Setelah aku mendengar apa yang kamu sampaikan kepadaku, aku merasa kamu berhak untuk membahagiakan dia. Aku kasihan melihatnya. Dia dengan sengaja dijadikan tumbal oleh Susi dan Berliana. Iya, aku tahu. Tapi sekarang masalahnya, Mama dan Papa sudah tahu apa yang aku lakukan terhadap Hana. Dan mereka mengancam akan mengambil Hana. Bagaimana ceritanya mereka bisa tahu? Rafasya menandapin dengan mata yang terbuka lebar. Aku membuat Hana cedera. Saat ini, dia mengalami cedera di kedua tangannya. Jadi dirawat di rumah sakit. Dan Mama, Papa mengetahui tentang hal ini. Karena itu, mereka langsung melihatnya. Pada akhirnya, aku gak bisa mengelak dan bersembunyi. Apa yang kamu lakukan hingga dia mengalami cedera seperti itu? Davin hanya diam tanpa menjawab. Jadi, apa rencana kamu? Aku juga bingung. Bila nanti Hana keluar dari rumah sakit, Papa dan Mama kemungkinan akan membawanya. Dan ini yang membuat kepalaku menjadi pusing dan bahkan seakan mau pecah. Masalah satu belum tuntas. Sudah datang masalah baru lagi. Sepertinya hidupmu penuh dengan masalah. Rafasya tertawa dan mengejek sahabatnya. Davin diam menang sahabatnya dengan mata yang melotot. Seperti hidupmu tidak ada masalah saja, ejeknya. Kedua pria hidup dengan bermasalah itu kini saling mengejek. Seberat-beratnya masalah yang aku hadapi tidak seperti masalah yang kau hadapi. Hahaha. Rafasya tertawa lepas. Davin sangat kesal ketika sahabatnya itu mengejeknya seperti ini. Ya sudahlah, aku mau kembali ke kantorku, Rafasya berkata setelah membaca pesan yang masuk lewat WhatsApp-nya. Katakan saja kalau kau ingin bertemu dengan Karin. Davin bisa menebak hal tersebut. Hahaha. Rafasya tertawa dan beranjak dari duduknya. Bila aku menjadi kau, aku akan mempertahankan istriku. Aku juga akan melakukannya. Namun saat ini, aku sedang memikirkan bagaimana caranya. Davin merasa kesal ketika melihat sahabatnya yang hanya bisa mengejek dan manas-manasi tanpa bisa memberikan solusi. Pikirkan sajalah sendiri. Rafasya mengangkat bahunya dan pergi meninggalkan ruangan sahabatnya. Berada dalam kamar seperti ini ternyata membuatnya merasa bosan. Yang dilakukannya hanya makan, tidur, dan menonton TV. Hana teringat ke janji suaminya tadi malam. Katanya membawa Nara dan Cinta ke sini, tapi nyatanya enggak. Memang tukang bohong. Kenapa sih ada manusia seperti dia? Dia benar-benar bisa berubah warna kapan saja. Beneran bunglon, Hana berkata dalam hatinya. Dilihatnya jam yang menempel di dinding. Masih jam 3, dia pulang jam 5. Jadi pengen keluar duduk di taman rumah sakit. Hana mana mama mertuanya saat ini sedang berbicara di telepon. Sepertinya sedang berbicara dengan temannya. Lihat mama mertuanya yang mau menemaninya seperti ini buat Hana merasa senang. Setidaknya ia tidak merasa sepi karena tinggal sendiri dalam kamar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.